Jangan sampai tinggalkan ibadat sholat. Bagaimanapun keadaan kita, sehat ataupun sakit, atau sakit sekalipun, selama akal pikiran ini masih sehat walafiat, selama kita tersebut belum gila, maka wajib tetap melaksanakan ibadah sholat. Baik kita dalam kondisi mukim ataupun safar, tetap ibadah sholat ini dilaksanakan. Inilah yang kelak akan menyelamatkan kita di alam barzah, di alam kubur kita. Dan ini juga yang menyelamatkan kita di padang mahsyar. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengenali kita sebagai umatnya dikarenakan ibadah salat yang kita kerjakan. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bagaimana antum mengerti dan paham dia itu umat antum?" Faqala Rasulullah menjawab, "Alimtu annahu ummati min wudu'i wa salati." Aku tahu dia itu adalah umatku dari wudu yang dia kerjakan dan dari ibadah salat yang dia lakukan. Kalau ada orang belajar makharijul huruf, belajar tajwid, niatnya ikhlas karena Allah, bagus. Jangan sampai ada orang yang mengatakan ngapa nyatakan sinau tajwid, sing penting maca Quran bae. Jangan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Mahir itu berarti bacanya apa? Bagus, bener. Tajwidnya bagus, panjang pendeknya bener, makharijul hurufnya bener, sifatul hurufnya nggak ada yang keliru. Ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Malaikat, bayangkan orangnya di dunia, temennya malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Dan datanglah Abu Bakar, dia masuk ke rumahnya Aisyah, melihat jenazah Nabi sudah terbujur, kemudian dicium oleh Abu Bakar keningnya Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau indah ketika hidup dan ketika wafat." Kemudian Abu Bakar keluar dari rumahnya Aisyah, dari kamarnya Aisyah, dan melihat Umar masih ngomong, "Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku akan," dan seterusnya. Antum lihat sikapnya Umar. Kemudian Abu Bakar langsung berkhutbah pada waktu itu. "Ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat, wa man ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Wahai manusia, siapa yang dulu menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati, kata Abu Bakar alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang menyembah hanya kepada Allah, Allah selalu hidup dan tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata," dan seterusnya. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah banyak rasul sebelumnya sudah meninggal. Apakah kalau rasul itu meninggal, aw inqalabatum ala aqabikum, kalian akan kembali kepada agama nenek moyang kalian? Apa kata Umar? Ketika aku mendengarkan ucapan itu dari Abu Bakar, dalil dari Al-Quran, seakan-akan aku merasa ayat itu baru turun kepada kami. Maka kemudian Umar bin Khattab menyadari ternyata Rasul benar-benar sudah meninggal dunia. Itu sahabat. Ketika mereka punya pendapat yang salah kemudian diluruskan, maka mereka pun menerima dengan lapang dada. Saya mengejar dunia untuk akhirat. Saya ngejar dunia untuk akhirat. Tapi ketika dunia dia dapat, setelah dia kejar-kejar, gak ada akhiratnya. Gak ada. Yang kata dia di awal dulu itu ketika ngejar-ngejar ini untuk akhirat nih, gak ada buktinya. Berarti dia bohong. Obsesi terhadap dunia yang sangat luar biasa itu justru menutup, memperkecil celah untuk akhirat. Makanya para sahabat Nabi itu gak ada yang berlebihan sama dunia. Dijalani profesional, maksimal, karena Allah suka mereka yang menyempurnakan apa yang mereka lakukan. Tapi bukan itu yang penting buat mereka selama urusannya dunia. Yang penting akhirat. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika Mus'ab ibnu Umair sama Abdurrahman bin Auf itu sahabat dari kecil. Sahabat dari kecil. Ketika Mus'ab meninggal di perang Uhud, sambil makan, selesai peperangan Uhud, mengenang atau ingat akan Mus'ab bin Umair, sambil makan, maka dihentikan makannya dan kemudian menangis. Ketika ingat Mus'ab ibnu Umair. Apa yang membuat Abdurrahman, yang pada saat itu dia kaya raya, dia punya segalanya, dia pun berjihad fisabilillah, dia pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian menangis. Kenapa? Karena dia iri kepada Mus'ab. Kenapa? Karena Mus'ab lebih dulu mendapatkan surga daripada dirinya.
Dan apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Wa nahnu qaumun ujjilat lana dunyana. Kami ini adalah kaum orang-orang yang Allah segerakan balasan kebaikannya di dunia dengan materi. Dan kami tidak tahu nasib kami nanti di akhirat seperti apa. Padahal beliau dipastikan ahlul jannah oleh Nabi SAW. Tapi itu yang ada di pikirannya Abdurrahman bin Auf. Dia nggak peduli dengan apa yang dia punya. Yang membuat dia iri bukan harta, tapi kebaikan dan amal soleh orang lain. Nah itu tanda dia terobsesi dengan akhirat, bukan dengan dunia.